Saya harus membela KC dan saya akan berbicara khusus dengan senator-senator Amerika untuk saya akan ketemu dengan tokoh-tokoh Indonesia yang berpengaruh dan tokoh-tokoh Amerika juga yang berpengaruh untuk membantu Indonesia menekan lewat hak asasi manusia internasional. Hukum yang ditegakkan oleh kadrun ini dan undang-undang kadruisme itu harus dihapuskan. Undang-undang penistaan agama itu harus dihapuskan. Karena undang-undang itu tidak ada orang Islam yang kena. Selalu orang Kristen. Kepastian hukum dan tidak ada mafia pengadilan dibayar, kemudian kasus itu diuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, mohon maaf ya karena mungkin ada keterlambatan saya mengupload video untuk saudara semua. Itu dikarenakan jaring internet di tempat saya yang memang udah 1x24 jam ini bermasalah ya, karena saya tidak menggunakan jaringan wifi ya, sehingga terganggu untuk buat video serta menguploadnya ke YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan ya bagaimana Saifuddin Ibrahim yang terus saja mencoba untuk menantang aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta membuat fitnahan-fitnahan yang tidak ada bukti sama sekali ya, dan juga terus melakukan penghujatan terhadap Islam, baik ketika dia masih di dalam negeri dan sampai saat ini dia kabur ke Amerika ya. Dia pun masih berlanjut melakukan hal yang serupa. Nah, kali ini dia mengatakan akan terus membela si Kosman yang nyata-nyata sudah duduk di kursi pesakitan ya sebagai tersangka kasus penistaan agama. Nah, yang lebih konyolnya, Saifuddin Ibrahim ini katanya datang ke Amerika untuk mencari bantuan hukum, memperjuangkan hak asasi manusia seorang yang bernama Kosman ya, dan akan berbicara kepada senator di Amerika. Nah, ini adalah suatu pernyataan konyol dan sekaligus ini untuk mempermalukan dirinya sendiri, karena kita ketahui dia bukanlah siapa-siapa ya, bukanlah orang yang mempunyai kedudukan di dalam sistem pemerintahan. Nah, jadi kalau dia berbicara tentang hukum dan mencari keadilan untuk si Kosman bin Sunet, ini tentu suatu pernyataan yang konyol dan sangat memalukan ya. Nah, bagaimana celotehan Saifuddin Ibrahim ini kita akan simak terlebih dahulu. Setelah itu saya akan coba memberikan komentar kembali atas pernyataannya tersebut. Langsung saja kita simak videonya. Untuk apa kabur?
Nggak kayak yang ke Eropa itu, meninggalkan Indonesia nggak balik-balik kayak Bang Toyib. Saya bukan Bang Toyib, saya adalah penginjil sejati, pemberita firman sejati. Saya sangat mencintai Indonesia dan saya harus menginjil di Indonesia. Saya harus bergerak untuk Indonesia. Saya harus membela KC dan saya akan berbicara khusus dengan senator-senator Amerika untuk agar bagaimana bangsa kita ini ditekan agar pelaksanaan hukum bisa berjalan dengan baik. Minggu depan saya akan ke San Francisco. Sambil pelayanan saya akan ketemu dengan tokoh-tokoh Indonesia yang berpengaruh dan tokoh-tokoh Amerika juga yang berpengaruh untuk membantu Indonesia keluar dari jeratan hukum dan agar pelaksanaan hukum itu bisa dibantu dan menekan lewat hak asasi manusia internasional, Mahkamah Internasional. Mau tidak mau harus begitu. Karena saya cinta Indonesia, makanya saya akan ngomong terus. Bagaimana ke depan hukum yang ditegakkan oleh kadrun ini dan undang-undang kadruisme itu harus dihapuskan. Undang-undang penistaan agama itu harus dihapuskan. Karena undang-undang itu tidak ada orang Islam yang kena, selalu orang Kristen. Selalu minoritas yang kena hukum itu. Sementara para penista agama dari Islam itu akan makin banyak. Mereka akan menista agamanya sendiri. Tapi kalau agama Kristen yang dinista tidak kena, tidak dihukum. Mereka malah bebas semaunya. Nah, salah satu yang harus saya sampaikan, salah satu hal yang harus saya omongkan, katakan, agar ke depan ini kita harus memiliki kepastian hukum dan tidak ada mafia pengadilan, di mana lawan-lawan politik dengan isu-isu agama yang dibesar-besarkan oleh mereka. Tidak begitu. Jadi ada orang yang melaporkan kasus seseorang itu dibayar, kemudian kasus itu diuangkan untuk menangkap, untuk membuli, memenjarakan seseorang seperti KCK atau Saifuddin Ibrahim atau siapapun. Kita berdoa ke depan tidak terjadi, saudara-saudara. Sakit sekali, dingin tangan ini. Nah, kita sudah dengarkan ya bagaimana celotehan Saifuddin ini terhadap kasus Kosman bin Sunet yang dia coba perjuangkan sampai ke Amerika ya. Dan itu hanyalah saya rasa hayalan serta keinginan secara pribadi ya
di dalam menjalankan misinya untuk memperjuangkan Kosman ini, apalagi dia menyatakan bahwa proses hukum terhadap Kosman itu melanggar hak asasi manusia. Ini adalah pernyataan yang sangat konyol sekali ya, karena dalam kasus MKC ini tidak ada sedikit pun hak asasi manusia yang dilanggar di sini ya, karena jelas bahwa kesalahan Kosman ini yaitu mempelintir-pelintir ayat suci Al-Quran serta hadis, dan itu dilakukan berulang kali. Jadi di sini dia memang ada indikasi untuk dengan sengaja ya melakukan hal tersebut, dan bukanlah sebuah kebetulan atau ketidaksengajaan, karena kita semua sudah menjadi bukti, menjadi saksi ya atas video-video Kosman tersebut. Nah, kemudian dia juga memfitnah serta menuduh aparat hukum sudah mengkriminalisasi Kosman ini di dalam kasus ini, dan itu tuduhan yang sama sekali tidak bisa dibuktikan juga, dan itu hanyalah sebatas ketidaksenangan atau ketidaksukaannya terhadap bagaimana Kosman ini terjerat kasus penistaan agama. Nah, yang lebih parahnya lagi, dia mencoba mencari bantuan hukum kepada Amerika untuk menghapuskan undang-undang penistaan agama di Indonesia. Ini sekali lagi adalah pernyataan orang yang sangat konyol dan orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang haram ya, karena haram tersebut adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena kita ketahui bahwa hukum di Indonesia sudah ditata sedemikian rupa, dan itu sudah melalui proses dari pemerintah Indonesia ya, dan itu sudah disahkan, dan tidak mudah untuk menghapus atau merombak undang-undang tersebut. Nah, disinilah kekonyolan Saifuddin Ibrahim ini demi memperjuangkan seorang yang bernama Kosman bin Sunet, penista agama ya. Tentu kita bisa paham kenapa Saifuddin ini menginginkan undang-undang penistaan agama dihapuskan, karena dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak adil untuk Kristen. Nah, itu adalah kemauan serta keinginan dari Saifuddin ya. Dan jelas bagi kita tujuan Saifuddin Ibrahim ini supaya mereka bebas serta leluasa untuk melakukan penistaan atau mempelintir ayat-ayat suci Al-Quran serta hadis ya, sehingga misi dan visi mereka untuk menyebarkan keyakinan mereka kepada umat muslim itu bisa berjalan lancar ya, tanpa halangan sedikit pun. Jadi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini dapat kita simpulkan bahwa memang sangat jelas orang-orang ini menginginkan atau secara tidak langsung ingin memaksakan keyakinan mereka terhadap orang yang sudah mempunyai keyakinan ya, walaupun mereka harus menabrak aturan-aturan yang sudah ada dan menginginkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan itu dihilangkan. Nah, jadi kita semua sebagai umat muslim tentu tidak akan pernah berdiam diri ya terhadap misi dan visi mereka, akan terus memberikan counter terhadap apa yang mereka coba lancarkan kepada umat muslim, terutama untuk mengikis atau menangkalkan akidah kita sebagai umat Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tunggu saja apakah Saifuddin ini akan kembali ke Indonesia dan apakah akan terus berlanjut ocehan-ocehannya yang selalu menyerang siapa saja yang menurut dia tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.